itu disarankan ketika memvaksin ini bersama-sama supaya kita tidak membuang ini dengan sia-sia. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Mr. Zack di channel mitra kita, channel yang selalu memberi inspirasi kita untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang usaha yang kita geluti. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, usaha yang kita geluti juga semakin maju, semakin pesat, dan omset kita juga semakin bertambah. Baik mitra ternak semuanya, dan terkhusus untuk rekan-rekan ternak yang pemula, saya akan berbagi tips tentang vaksin yang saya gunakan semalam. Saya semalam itu melakukan vaksin H5N1 atau yang biasa dikenal dengan vaksin flu burung. Nah, seperti apa sih vaksin flu burung itu? Sambil duduk rekan-rekan semuanya ya. Ini bentuk vaksinnya rekan-rekan semuanya. Saya menggunakan vaksin AI H5N1 produk Medion. Mungkin ada produk-produk dari perusahaan yang lain, jadi silakan rekan-rekan semuanya. Yang pasti kandungan vaksin itu untuk mencegah flu burung. Nah, kenapa sih itu sangat penting untuk peternak kita, untuk ayam kita? Karena begini rekan-rekan semuanya, vaksin itu kan fungsinya hanya untuk memperkuat daya tahan ternak kita. Jadi bagaimana caranya ternak kita itu tidak mudah terserang penyakit. Nah, itulah diberikan vaksin. Jadi kadang untuk pemula itu pemahamannya kadang salah kaprah ya. Terkadang kita berpikir, oh vaksin itu untuk produktivitas telur. Memang iya, karena kuncinya kan kita akan membuat si ayam itu sehat terus, si ayam itu bugar terus, si ayam itu tidak terkena penyakit. Caranya dengan produksi dengan vaksin yang baik. Jadi begini rekan-rekan semuanya, kalau orang awam, bahkan saya dulu pernah berpikir, kok ayam petelur itu bisa bertelur ya setiap hari. Nah, kok bisa bertelur setiap hari padahal tidak ada jantannya. Atau bahkan ada yang bertanya, ayam petelur itu ada jantannya nggak sih? Nah, seperti itu. Pertanyaan itu baru terjawab setelah saya menjadi peternak. Ternyata bukan dari vaksinnya, memang dari gen ayam tersebutlah yang membuat ayam itu bertelur. Rampung mas? Wah lumayan tuh Mas Supri masih kerja keras. Jadi begitu teman-teman semuanya. Ini kesalahan pemahaman yang sering terjadi di pemula, untuk peternak pemula. Jadi begini konsepnya. Vaksin ini diberikan untuk ayam supaya ayam itu sehat. Itu intinya. Nah, setelah ayam itu sehat, baru dia dapat memproduksi telur dengan baik. Nah, tujuannya kan seperti itu. Jadi, vaksin itu sekali lagi untuk menjaga kesehatan. Nah, vaksin H5N1 ini harus rutin kita berikan maksimal 4 bulan sekali. Harus kita berikan. Jadi, terkadang kan begini rekan-rekan semuanya. Kalau di ayam umbaran, ayam rumahan, itu kan sering terjadi aratan lah bahasanya ya. Terjadi aratan, misalkan oh di sana meriang, akhirnya mati. Nah, itu bisa jadi itu salah satu dari penyakit flu burung, dan bisa jadi penyakit yang lain, misalkan penyakit korisa, penyakit kolera, penyakit flu burung. Nah, bisa jadi juga flu burung. Nah, cara pencegahannya rekan-rekan semuanya, karena ayam kita ini bukan ayam umbaran, artinya orang yang masuk itu juga terbatas dan tidak ada hewan unggas yang lain masuk ke kandang. Jadi daya proteksinya lebih mudah dibandingkan dengan ayam yang di rumahan yang diumbar. Terus apakah ini nanti bisa digunakan untuk ayam umbaran? Bisa, untuk ayam rumahan silahkan digunakan. Karena begini rekan-rekan, sifat dari vaksin ini ketika kita sudah gunakan, ketika sudah segelnya kita buka, ini tidak bisa disimpan kembali. Dan ini untuk kapasitas 500 ekor.
satu botol begini. Jadi kalau untuk yang mohon maaf ayamnya baru di bawah 500, baru 200, 300. Nah, itu disarankan ketika memvaksin ini bersama-sama supaya kita tidak membuang ini dengan sia-sia. Jadi misalkan jenengan punya ayam 100, nah rekan Anda ada yang punya 400 atau berbarengan dengan yang lain. Jadi biayanya lebih murah. Karena sayang kan kalau ayam kita ini tidak habis untuk ayam kita. Sedangkan kapasitasnya untuk ayam 500. Nah, termasuk dengan alat suntik yang di video saya sebelumnya saya share berapa harganya, lumayan mahal. Jadi untuk ayam untuk pemula ya nggak harus beli lah. Paling tidak kita tahu terus kita ngerti juga alurnya botol ini nanti berapa sih kapasitas satu botol ini. Jika kapasitasnya untuk 500 ya harus 500, kalau untuk 100 kan sayang. Jadi begitu. Itu rekan-rekan semuanya. Jadi H5N1 ini memang harus kita cegah karena jangan sampai ini menyebabkan mati total terhadap ternak kita. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di kita semuanya. Mudah-mudahan ternak kita sehat dengan perawatan dan juga perhatian yang khusus dari kita. Jadi itu yang saya katakan bahwa ternak ayam itu yang mudah-mudah gampang. Mudah ketika kita sudah mengetahui, gampang ketika kita sudah bisa menjalaninya. Tapi sulit ketika kita tidak mau belajar dan sulit ketika kita tidak mau berbagi. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terus jaga komunikasi dengan semua peternak. Mudah-mudahan dengan begitu sharing dan berbagi itu akan menghasilkan keberkahan untuk kita bersama. Tetap semangat, jangan takut hidup di desa, jangan takut untuk memulai usaha. Jadilah manajer di kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Salam mitra kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.